Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat yang akan memberikan kita informasi yang cukup banyak tentang perkembangan di bidang ekonomi pembangunan. Sebelum kita lanjut ke programnya, mari kita kenalkan salah satu partner andalan kita. Ada 4 orang mahasiswa yang sangat luar biasa yang akan menjadi tandem kita di Shaggy. Yang pertama adalah anak yang cukup rajin, introvert, dan jarang komunikasi dengan teman-temannya, dan bisa dikatakan di lingkungannya dia termasuk mahasiswa yang gong, yang artinya jika tidak ditabuh tidak akan berbunyi. Kita perkenalkan, saya persilahkan Mas Restu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Restu Agus Dwi Kurniawan dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi Angkatan 2018, asal dari Ponorogo. Instagramnya @restu_adk. Mantap. Selanjutnya, salah satu mahasiswa yang bisa dibilang troublemaker-nya jurusan, sering terlambat dan sering ingkar janji, dan termasuk salah satu mahasiswa yang sangat diingat-ingat oleh dosen-dosen di jurusan ekonomi pembangunan. Mas Nasru. Halo Mas Nasru. Halo Pak, Assalamualaikum. Nama saya Nasru Adi Jawanoko, bisa dipanggil Nasru, dari S1 Pendidikan Ekonomi Angkatan 2018. Oke, mantap. Instagram perlu nggak nih di sosmed nih? @nasru. NAASH. Iya, Betul. NAASHRU. Siap. Mantap sekali. Dan salah satu lagi ini adalah mahasiswi yang banyak di stalking Instagramnya oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi, bukan hanya karena paras tapi juga karena potensinya di bidang olah vokal. Saya perkenalkan salah satu tim kita di Segi, Mbak Salma. Halo Mbak Salma. Halo Pak, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Salma Wanika Kina, bisa dipanggil Salma, dari S1 Pendidikan Ekonomi, asalnya dari Blitar. Akhir saya sendiri. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Saya kaget ya Pak. Ada juga. Saya sama kembaran saya Yogi Dwi Satrio yang akan ngobrol-ngobrol bareng dengan kalian beserta dengan mahasiswa andalan saya. Pertama kali ini kita bahas tema tentang kuliah online. Kan kita hampir setahun nih ngerasain kuliah online, ya kan? Iya Pak. Iya Pak, benar Pak. Benar banget Pak. Sebenarnya udah pada nahan-nahan ya. Saya ingin curhat. Sebenarnya curhat ke sesama teman udah. Tapi ke dosennya langsung belum. Ini kesempatan kalian untuk menceritakan bagaimana kesan-kesan kalian waktu kuliah online. Pertama ketika kalian dapat informasi kabarnya kalau karena pandemi COVID, program belajar mengajar dilakukan secara daring. Perasaan apa yang muncul di kalian? Dulu itu kan pas awal corona itu saya mikir gini, sekolah-sekolah itu udah pada libur, tapi terus UM kapan liburnya gitu kan Pak. Terus ada berita katanya mau libur diganti kuliah online. Pasti kan teman-teman senang banget. Udah enjoy itu Pak, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan tuh enjoy banget di rumah, karena kan cuman bangun tidur, meet, bisa ditinggal ngapa-ngapain gitu kan Pak. Tapi lama-kelamaan kenapa kok bosen, terus kapan masuk offline gitu. Gitulah Kak intinya. Oke, sebulan 2 bulan awal-awal pertama ngerasain kapan kita segera di online kan kuliahnya ya. Ya, Mas Nasru. Sampai sekarang ini juga mikir kapan kuliah offline gitu. Sama kayak liburan ya. Mas Nasru yang notabene salah satu mahasiswa yang online ataupun offline itu rasanya kayak sama aja nih. Jadi intinya kayak Salma juga pertama ada kabar COVID
kuliah online itu seneng Pak. Sudah ngelis mau liburan kemana, tapi pas gitu nggak bisa kemana-mana Pak, soalnya ada dibatasi nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini, jadi nggak jadi main, jadi tetap bosen gitu di rumah, jadi sedih gitu Pak. Ini pertama kali kabar ya Pak ya. Kita sebelum kabar kuliah online fix diterapkan di UM itu kan ada pemberitahuan bahwa 2 minggu kalau nggak salah kemarin itu 2 minggu kita belajar dari rumah. Nah itu perasaan seneng banget. Kenapa? Karena kan saya di Malang merantau ya Pak ya, dan jarang pulang. Jadi sekalinya dapat 2 minggu disuruh belajar di rumah, saya seneng banget. Saya pikir itu saya bisa pulang gitu Pak. Saya bisa pulang, kumpul sama keluarga, terus kembali lagi ke Malang kuliah seperti biasa. Tetapi kenyataan berkata lain, Pak. Justru dengan kita dengan kita disuruh belajar di rumah atau dari kos-kosan atau dari kontrakan, ternyata kita sama sekali tidak diperkenankan untuk bepergian keluar kota ataupun istilahnya menghindari kerumunan gitu Pak. Jadi pada awalnya itu senang banget. Kamu masih ngurus-ngurusin Ormawa ya? Nah, restu ya waktu COVID, awal-awal COVID. Iya benar Pak. Jadi ya kemarin campur mengurus Ormawa. Jadi Ormawa kan baru pertama kali ini Pak. Ormawa dijalankan secara online juga. Oke, menarik nih dari Restu nih. Ketika perkuliahan sudah berjalan online dan kamu di Ormawa, aktivitas Ormawa gimana? Padahal biasanya agenda-agenda seminar dan kawan-kawan itu dilaksanakan secara offline. Nah, itu kebetulan pada saat pandemi itu kan baru awal pembentukan kepengurusan ya Pak ya, istilahnya. Baru mau program kerja pertama. Nah, ternyata ada kabar pandemi, jadi kita harus menyesuaikan semua program-program kerja yang kita susun dengan keadaan. Selepas itu kita juga membatalkan beberapa rencana-rencana seperti studi banding ke universitas lain. Kita juga harus membatalkan dan terpaksa harus mengganti dengan cara berdiskusi melalui via online. Seperti itu Pak. Jadi semuanya settingnya menjadi setting untuk kayak Zoom webinar gitu ya, kegiatan-kegiatannya ya jadinya ya. Iya Pak, semua kegiatan kita mengandalkan Zoom, terus Google Meet seperti itu Pak. Difasilitasi nggak sih sama lembaga? Alhamdulillah dari fakultas memfasilitasi, dari Zoom itu juga berbagai ukuran Pak. Jadi mulai dari yang pesertanya kecil, kemudian sampai yang 1000 mode seminar itu difasilitasi oleh fakultas. Luar biasa sekali ya. Iya Pak, benar. Ini masih enak nih ya kalau teman-teman di organisasi kemahasiswaan kayak HMJ gitu. HMJ kegiatan biasanya kegiatan akademik masih bisa di cover lah sama perkuliahan online gitu. Iya Pak, benar. Sorry, bukan sama perkuliahan online, sama media online gitu kan bisa. Sekaligus menambah ilmu juga sih Pak sebenarnya buat teman-teman. Karena kan baru pertama kali, nah jadi teman-teman itu banyak yang belajar masalah soundcard, kemudian gimana cara membuat video, setting setting room Zoom dan lain-lain itu Pak. Kembali dulu ke kegiatan-kegiatan yang difasilitasi sama media online. Kalau HMJ itu mudah karena kegiatannya akademis. Ya, saya jadi penasaran nih sama Mbak Salma, ini salah satu anak Ormawa yang membidangi bidang. Halo Mbak Yafa, sudah balik lagi. Halo, Anissa. Halo, maaf ada kesalahan teknis. Benar. Saya agak sedikit berpikir untuk kegiatan Ormawa yang non akademik kayak Mbak Salma gitu ya. Mbak Salma itu kan di Ormawa itu ikut organisasi mahasiswa itu di bidang panjat tebing ya Mbak ya? Maaf Pak, ya panjat tebing. Menyanyi singer apa sih
namanya komunitasnya namanya apa? Oh, kebetulan saya ikut Simple, Kak. Simple Oke, Ekonomi, itu Malang. Oke, di subbidangnya ya namanya ya sekarang ya, kalau di HMJ ya, di Iya. apa ya. Nah, subbidang kayak musik dan seni itu kalau dibatasi, ada pembatasan sosial, gimana kalian menjalankan rutinitas kalian? Masa ngejam bareng via Zoom gitu? Kebetulan kemarin itu ada proker festival band ya Pak. Mm-mm. Biasanya kan diselenggarakan di UM langsung. Terus karena ada pandemi ini tuh diselenggarakan online. Jadi peserta itu record video sendiri, terus disetor ke panitia gitu Pak. Tapi untuk penilaiannya itu live melalui Zoom. Nah, kayak gitu tuh. Jadi kalau nggak salah dulu itu waktu festival band itu nggak ada babak penyisihan kalau nggak salah, itu kayak langsung gitu Pak, langsung dinilai juara 1, 2, 3. Oh gitu. Soalnya pesertanya nggak kayak waktu offline, jadi dengan online ini malah berkurang gitu Pak pesertanya. Jadi langsung nggak ada babak penyisihan, final langsung diambil juara 1, 2, 3. Jadi pesertanya itu record video sendiri, lalu disetor ke panitia. Waktu penilaian itu panitia menyelenggarakan acara secara offline, tapi khusus untuk panitia dan juri saja. Jadi nanti untuk tetap ada dokumentasi gitu loh Pak, biar pesertanya tahu kalau ini tuh dijuri langsung, dinilai langsung sama juri gitu. Oh iya, katanya teman-teman kalau mau ada event yang wajib di kampus yang tidak memungkinkan dilaksanakan secara online, kalian diminta untuk offline, kalian mengikuti protokol kesehatan dengan benar ya, katanya tempat duduk kayak Salma tadi bilang final harus offline gitu ya Salma ya. Itu jurinya juga duduknya juga kalian setting gitu berjarak dari UM sampai Matos gitu ya. Aduh. Iya Pak, dari Blitar sampai Malang jaraknya. Tetap mengikuti protokol seperti itu ya, betul sekali. Iya Pak, pastinya. Oke, Yava, halo, Yava. Iya. Selain mengikuti Ormawa di HMJ, ini kan anak buahnya Mas Restu nih ya, Iya, betul. koleganya Mas Restu, maaf, di HMJ Ekonomi Pembangunan. Iya. Selain itu ikut apa lagi Mbak? Sempat tahun 2020 kemarin ya Pak, Ya, itu saya kan dapat beasiswa dari Genbi. wih mantap, yang Ya di kan? itu ya, Bank Indonesia ya. Iya. Nah itu Genbi itu ternyata saya kira kegiatannya tuh sedikit ya, maksudnya kayak ormawa-ormawa lain lah. Soalnya itu kan Genbi juga ormawa jatuhnya kan, tapi di luar kampus. Nah, saya kira itu sedikit, ternyata hampir setiap minggu tuh ada event, ada proker. Nah, ternyata dari event-event itu kita yang baru pertama kali banget kaget dong, karena eventnya juga karena lama. Contoh kayak harusnya offline karena ada pandemi, jadinya online. Jadi otomatis kita cuma ngeliat di Zoom, kita nggak bisa ngerasain gimana enaknya kalau offline. Nah, sedangkan senior-senior yang udah pernah ngalamin tuh kayak bilang, karena kalian nggak enak, nggak bisa ngerasain gimana serunya, kalian nggak bisa tatap muka. Biasanya kan kalau Genbi kalau udah di satu itu dari berbagai daerah gitu Pak, di situ bisa cinlok kayak gitu kan, rata-rata orang-orang pada cinlok kan. Nah itu gara-gara kita ada pandemi, jadi ya udah cuma dari Zoom, Meet, lewat kayak gini aja, aplikasi kayak gini tuh Pak. Jadi ya kesan-kesannya juga ya akhirnya kayak biasa aja tuh. Tapi ya sesuai protokol aja ya Pak, ngikutin daripada melanggar nanti dapat sanksi gitu sih. Oh gitu, apalagi Cirebon cukup ketat ya sih, peningkatannya cukup signifikan nggak untuk COVID-nya?
signifikan karena Cirebon juga kan tempat apa ya, jalur Pantura tuh Pak. Jadi kalau mau ke Jakarta atau mau ke Jawa Barat melalui Cirebon, yang Jawa Barat mau ke Jawa Tengah, Jawa Timur pasti melalui Cirebon, kayak kota singgah gitu tuh Pak. Jadi otomatis banyak pendatang-pendatang yang jadinya selalu mengalami zona merah lagi, zona merah lagi. Sedangkan orang-orang di sini kayak susah buat disuruh pakai masker aja susah gitu ya. Padahal itu juga buat diri kita sendiri sih, bukan maksudnya kalau untuk orang lain udah pasti lah. Maksudnya itu untuk safety kita sendiri aja tuh masih susah gitu tuh. Jadi ya udah kayak nggak enak gitu. Kayak asa dikekang mau kemana teh susah gitu jadinya. Mau ke sini harus harus gitu kayak gini. Terus juga mall banyak yang ditutup sih Pak. Apalagi cewek ya. Kalau cewek itu kalau mau keluar rumah itu kan melalui banyak protokol. Pertama izin ke ibu bapak. Iya, Betul. Pagar betisnya banyak banget tuh. Luar biasa Mas Nasru, kamu ada yang ingin diomongin nggak? Bukan Mobile Legend ya, kalau Mobile Legend nggak harus nunggu COVID. PUBG, Mobile Legend itu semuanya waktu kuliah pun kalian juga sudah melakukan. Oh iya ya, saya baru sadar loh, ternyata kita itu sudah dikaruniai Tuhan dengan proses. Maksudnya sebelum ada COVID, teman-teman sudah diwarisi habit untuk bertemu secara online dalam media PUBG dan Mobile Legends gitu. Ini mungkin itu salah satu pertanda PUBG dan Mobile Legends itu persiapan untuk kita menjalankan PSBB. Ternyata efektif. Sekarang jadi kita nggak kaget-kaget amat gitu dengan kuliah online. Walaupun kalau di PUBG dan Mobile Legends kalian komunikasinya kan no sensor sama sekali kan, apalagi kalau dalam posisi tersudut. Jadi saya itu ikut subbidang FEB Pak. Jadi yang menaungi olahraga bola voli. Jadi rencananya itu proker besarnya dari subbidang FEB itu ada kayak FEB Cup. Jadi itu intinya prokernya itu tentang SMA derajat lomba antar SMA sederajat lomba voli SMA sederajat Semalang Raya. Nah, gitu gara-gara pandemi tersebut jadi kan nggak boleh kumpul-kumpul, nggak dibolehin, jadi ya dibatalin, nggak bisa wes. Diganti sama webinar di subbidang saya gitu Pak. Pelatihan gitu. Yang undang dari Proliga juga ada atlet-atlet bola voli. Jadi pertama kali webinar kan subbidang saya kan biasanya kalau proker kan langsung aksi kayak olahraga gitu. Nah, itu pertama kali subbidang saya yang intinya tentang aksi kayak olahraga jadi pindah ke webinar. Gitu pertamanya takut kayak pesertanya sedikit atau bagaimana, tapi alhamdulillah ternyata masyarakat Indonesia itu banyak yang suka voli. Jadi yang daftar sampai full. Banyak yang nggak keinginan gitu Pak. Gitu ya. Ya. Pelatihannya apa sih Mas? Yang jelas itu kan kayak FEB, bola voli, sepak bola kayak simple itu kan teknis sekali kan kegiatan ormawanya. Masa terutama kalau FEB simple masih boleh lah karena dia menggunakan platform media online bisa karena bisa difasilitasi itu. Nah, yang jadi masalah kayak kegiatan olahraga yang sifatnya fisik kayak gitu sepak bola, voli, yang dilatih apa masa bagaimana server tangan terbaik gitu ya, tangannya harus gini mungkin atau gimana kan menunjukkan gimana maksudnya. Jadi kayak diberi kayak fisiknya yang harus dilakukan oleh atlet-atlet voli SMA itu harus bagaimana biar daya tahan dalam main sampai akhir itu kuat, fisiknya gitu kuat ada. Terus sharing kayak pengalaman dari atlet juga di dalam webinar itu juga menjelaskan seperti itu. Oh, kayak training schedule gitu ya. Gini kamu tuh kayak bener-bener tahu aja. Apa itu Pak? TOT Pak? Saya cuma ngangguk aja itu Pak. Nggak tahu apa itu TOT. Zoom kali ini kita akan membahas tentang teknik-teknik bermain voli dengan baik. Pertama-tama tangan Anda harus bisa mengepal dengan seperti ini. Jadi kalau dilihat ya semuanya di layar Zoom-nya. Nah, kedua jempol ini harus bisa lengket dua-duanya.
Luar biasa sekali ya teman-teman, berarti cukup memutar otak ya Kak, ya. Oke, luar biasa teman-teman. Sebenarnya dengan adanya pandemi ini kita bukan hanya dituntut, terpaksa harus lebih kreatif lagi ya sebenarnya ya. Ada unsur positifnya sebenarnya ketika kita menghadapi kondisi pandemi, tapi pendidikan harus tetap jalan gitu ya. Nah, saya punya cerita menarik nih.